Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ana Zaro Juliani, Narendra Arya Sutawijaya, Rifki Dani Pratama, Putri Sania Azharo Soeri, dan Rizal Eka Putra akan mempresentasikan sebuah materi yang membahas tentang ulir, baut, dan mur. Selamat menonton. Ulir dalam elemen mesin. Ulir dalam elemen mesin adalah bentuk alur spiral yang melingkar pada permukaan silinder atau kerucut. Baik di bagian luar disebut ulir luar atau ulir jantan. Seperti pada baut maupun di bagian dalam disebut ulir dalam atau ulir betina seperti pada mur. Bagian ulir merupakan salah satu elemen mesin yang sangat penting dan serbaguna dalam berbagai aplikasi teknik dan industri. Fungsi utama ulir 1. Sebagai pengikat atau fastener. Ini adalah fungsi yang paling umum. Ulir digunakan untuk menyatukan dua atau lebih komponen mesin secara semi permanen. Artinya dapat dibongkar pasang tanpa merusak bagian-bagiannya. Contoh paling jelas adalah penggunaan baut dan mur. Kedua, sebagai penggerak atau penerus daya. Ulir dapat merubah gerak putar menjadi gerak linear atau sebaliknya. Contohnya pada dongkrak, mesin bubut, poros pembawa eretan, atau ulir bola pada sistem pergerakan presisi tinggi. Dan yang terakhir sebagai pengatur atau penyesuai, adjustment. Ulir juga digunakan untuk mengatur posisi atau jarak antara komponen, misalnya pada katup, mikrometer, atau perangkat penyesuaian lainnya. Bagian-bagian ulir. Bagian-bagian ulir terdapat beberapa macam, yaitu diantaranya mayor diameter. Diameter terbesar dari ulir diukur dari puncak ke puncak ulir atau crest. Diameter minor. Diameter terkecil dari ulir diukur dari dasar ke dasar ulir atau root. Diameter pitch, yaitu diameter khayalan di antara diameter mayor dan minor. Tempat ketebalan ulir dan ruang antara ulir yang sama. Kisar, yaitu jarak antara dua puncak ulir yang berdekatan. Sudut ulir atau treat angle, sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi profil ulir. Dan yang terakhir adalah puncak ulir, crest, bagian terluar atau tertinggi dari ulir. Lanjut, di sini saya akan membahas identifikasi beragam bentuk ulir. Yang pertama ada ulir trapesium atau trapesium treat. Ulir trapesium adalah ulir dengan besaran sudut di puncaknya adalah 30 derajat. Simbol dari ulir ini adalah TR. Satuan untuk ukuran ulir ini adalah metrik. Yang kedua, ada ulir segi empat atau square treat. Merupakan jenis ulir dengan bentuk segi empat atau kotak. Pada aplikasinya, ulir jenis ini digunakan untuk beban berat. Simbol pada ulir kotak adalah SQ dan memiliki satuan ukuran inch. Yang ketiga ada ulir baut atau round treat. Ulir baut merupakan ulir yang memiliki bentuk setengah lingkaran pada bagian permukaan teratas dari ulir tersebut. Ulir ini memiliki sudut 30 derajat. Yang keempat yaitu ulir bola atau ball screw. Ulir bola merupakan ulir yang poros di ulirnya ada pelor atau bola-bola besi yang ada di dalam mekanisme porosnya. Ulir jenis ini memiliki tingkat kepresisian yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu ulir tanduk atau butter treat. Bentuk dari ulir tanduk merupakan seperti segitiga. Ulir jenis ini biasanya digunakan untuk pengunci poros suatu atau poros kedua.
Sudut dari ulir ini adalah 30 derajat, dan pada saat sudut itu akan membentuk sudut tambahan yaitu 3 derajat. Sudut 3 derajat merupakan sudut yang terbentuk sebagai gap poros pertama dan poros kedua. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah ulir segitiga. Ulir ini adalah yang paling sering kita jumpai di dunia kerja. Ulir segitiga dengan sudut puncak 55 derajat. Satuan dimensi dari ulir jenis ini adalah inch, dan simbolnya adalah huruf W. Sebagai contoh, dari ulir W adalah W 3/8 kali 10 TPL. Dan penjelasan dari ulir segitiga adalah dengan diameter 3/8 inch terdapat 20 ulir per inch. Oke, sekian dari materi identifikasi beragam bentuk ulir. Materi berikutnya yaitu menggambar ulir rinci, skematik, dan sederhana dalam potongan dan elevasi. Yang akan dibahas pertama yaitu penyajian rinci, ulir metrik, unfaied, dan Amerika Nasional. Menggambar rinci ulir metrik. Cara yang pertama yaitu tarik garis sumbu dan lukis panjang dan diameter mayornya. Kedua, carilah jumlah ulir per rinci dalam Appendix 15 untuk ulir Amerika Nasional dan Unfaied. Jumlah ini tergantung diameter mayor ulir. Cari P atau jarak bagi dengan membagi 1 dengan jumlah ulir per inci 13,4. Jarak bagi ulir Amerika diberikan langsung dalam penandaan ulirnya. Buta kemiringan condong setengah P untuk ulir tunggal, P untuk ulir ganda, setengah P untuk triple, dan seterusnya. Yang ketiga, tarik garis puncak sejajar dengan garis condong tadi. Geser segitiga di sepanjang penggaris T untuk menarik garis sejajar. Gambar 2V untuk membuat kedalaman ulir dan tarik garis penuntun untuk akar ulir. Yang keempat, gambar V 60 derajat, tebal V harus tegak, tidak boleh bersandar pada ulirnya. Yang kelima, tarik garis-garis akar yang hitam serentak. Geser segitiga pada penggaris datar, straight edge, untuk membuat garis-garis akar ini sejajar. Yang terakhir, apabila ujungnya di tepi miringkan atau chamfer, biasanya 45 derajat terhadap ujung poros, tepi miring ini membentang ke dalam ulir. Tepi miring menciptakan garis puncak baru, lalu ditarik antara titik puncak baru yang tadi. Kemudian, potongan dan elevasi. Elemen kunci yang diperlukan untuk menggambar ulir dalam potongan maupun elevasi, yaitu elevasi tampak samping. Dalam tampilan elevasi, Anda akan melihat garis pusat sebagai sumbu putar. Kemudian, gambarlah dua garis sejajar dan diameter luar yang terbesar, dan dua garis sejajar lainnya di dalamnya untuk diameter dalam atau terkecil. Untuk menunjukkan benang, buatlah garis-garis miring tipis dari diameter luar ke diameter dalam. Ulangi sepanjang panjang ulir dengan jarak pitch yang konsisten. Jangan lupakan garis akhir ulir atau thread run out di ujung. Kemudian ada potongan, dalam kurung potongan melintang. Tampilan potongan menunjukkan penampang ulir, yaitu garis pusat mulai dengan garis pusat. Yang kedua, diameter luar dan dalam. Gambar dua lingkaran konsentris, lingkaran luar untuk diameter luar dan lingkaran dalam untuk diameter dalam. Yang ketiga, garis potongan atau arsiran. Isi area antara kedua lingkaran dengan garis-garis paralel miring, biasanya 45 derajat. Untuk menunjukkan bagian yang dipotong, pastikan arsiran tidak melewati bentuk benang. Bentuk benang, gambarlah profil gigi benang, biasanya segitiga tumpul pada lingkaran diameter luar. Nah, kemudian 5 garis dan akar puncak. Kemudian ada menyederhanakan lambang ulir. Langkah-langkah untuk menggambar lambang ulir disederhanakan pada ulir luar, pada elevasi dan potongan ditunjukkan pada gambar 13.9b hingga 13.9e. Kedalaman ulir dalam tabel tersebut digunakan untuk membuat garis tampak yang menyajikan ulir pada elevasi dan potongan. Lambang lengkap ditunjukkan pada gambar 13.9d dan 13.9e. Menggambar ulir skematik. Langkah-langkah untuk menggambar lambang skematik
ulir luar pada elevasi dan potongan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Menggambar ulir secara skematik berarti kita menyederhanakan detailnya agar cepat dipahami dan efisien dalam gambar. Saya Rizal Eka Putra, bagian dari kelompok 3, akan menjelaskan spesifikasi ulir. Spesifikasi ulir ada 9 dari kami. Yang pertama ada diameter nominal, ukuran diameter luar ulir atau mayor diameter biasanya dinyatakan dalam milimeter. Untuk ulir metrik biasanya M10, berarti dia 10 mm. Pitch langkah atau ulir, jarak aksial antara dua puncak ulir yang berurutan, diukur sepanjang poros ulir. Contohnya ulir M10 kali 1,5, berarti pitchnya 1,5 mm. Bentuk profil ulir, untuk ulir metrik profil segitiga sama sisi dengan sudut 60 derajat sesuai standar ISO. Untuk ulir segi 4 square treat, misalnya pada ulir putar mekanisme, profilnya persegi. Yang keempat ada nomor start, banyaknya ulir yang bersamaan memulai satu titik. Contoh ulir double start berarti ada dua helai ulir paralel, sehingga pitch efektif atau lead 2 kali lebih besar dari pitch. Yang kelima lead atau langkah maju, jarak yang ditempuh nut atau mur setelah satu putaran penuh. Lead sama dengan pitch dikali number of start, jadi pitch dikali nomor start. Nomor 6 toleransi dan ketelitian, biasanya dinyatakan sebagai T class atau H class, misalnya H besar 7 internal atau H kecil 6 eksternal, menunjukkan batas toleransi diameter dan kleransi ulir sesuai standar ISO. Jenis ulir itu ada 4, ada internal, external, high hand, and left hand. Internal itu ulir dalam, contohnya seperti mur. Untuk eksternalnya sendiri itu ada ulir luar, contohnya pada baut. Untuk right hand itu seperti baut pada umumnya yang dipakai, itu mengencangkannya searah jarum jam. Yang keempat itu ada left hand untuk aplikasi khusus, ini rotasi yang berlawanan arah. Yang kedelapan ada deepness, kedalaman ulir, ukuran dari puncak hingga dasar ulir, digunakan untuk memastikan kekuatan ulir dan kendali beban. Yang kesembilan ini ada standar referensi ulir, umumnya mengacu pada standar nasional atau internasional ISO-based. Definisi dan dimensi tabulasi terdapat pada appendix atau kurvanya. Semua informasi ini digambarkan dan dijelaskan dalam gambar teknik agar pembuatan dan pengecekan ulir dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya ada fasteners, penghubung tenaga atau torsi. Yang pertama itu ada case. Fungsinya adalah untuk mencegah rotasi relatif antara poros dan komponen seperti gear dan puli. Tipe umumnya ada saddle key dan sang key. Yang kedua ada cotter joints, sambungan poros yang bisa dilepas atau lepas pasang menggunakan pasak cotter. Bentuknya dengan sleeve, gip, socket, dan spigot, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pin joint. Untuk sambungan engsel memungkinkan sudut lepas putar terbata. Banyak digunakan pada sambungan struktur. Selanjutnya adalah jenis fasteners removable. Jenis yang pertama adalah screw threaded fasteners. Yang pertama ada baut dan mur. Fungsinya untuk menyatukan komponen, menyesuaikan posisi, dan bisa digunakan untuk transmisi gaya yang perlu kekuatan tinggi dan bias dibongkar pasang. Yang kedua ada mesin screw dan cap screw. Ini untuk pengikatan yang lebih sederhana, baut kecil untuk aplikasi ringan seperti dalam perakitan elektronik. Dan yang ketiga ada set screw, umumnya digunakan untuk mengunci puli, gear, atau komponen pada poros tanpa mur. Selanjutnya jenis yang kedua adalah locking arrangement for nuts. Contohnya adalah lock nut, castle nut, split pin, Wiles lock nut, groove nut, spring washer, dan lain-lain. Fungsinya untuk mencegah mur lepas karena getaran atau putaran. Dan jenis yang ketiga ada foundation bolts. Biasa dipakai pada struktur tetap seperti mesin besar dan feeder. A foundation bolt dengan lubang cincin. Lalu ada band foundation bolt berbentuk bengkok.
Rake, Lewis, Cotter Foundation Bolt, variasi sesuai aplikasi isian beton. Dan yang terakhir adalah fasteners non-removable, terbagi menjadi dua, yakni rivets dan juga welding. Yang pertama itu rivets, ini digunakan untuk penyambungan permanen yang tahan getaran dan tekanan, seperti boiler atau tangka, jembatan, rangka kendaraan, dan pesawat terbang. Selanjutnya ada welding, meskipun dibahas di bab lain, tapi disebutkan dalam perbandingan fastener permanen. Welding ini adalah pengelasan untuk sambungan tetap. Selanjutnya adalah jenis-jenis kepala baut. Ya, pertama ada heksagonal dengan ciri kepala berbentuk segi 6. Kelebihannya adalah mudah dikencangkan dengan kunci pas atau kunci ring dari berbagai arah. Penggunaannya digunakan untuk bidang teknik mesin, konstruksi baja, dan otomotif. Yang kedua ada pen. Ciri-cirinya kepala berbentuk setengah bulat dan agak tinggi. Kelebihannya tampilan rapi dan memberikan torsi cukup besar saat dipasang. Penggunaannya untuk elektronik, perangkat rumah tangga, atau bagian yang terlihat. Yang ketiga ada flat. Ciri-cirinya adalah kepala berbentuk kerucut datar yang rata dengan permukaan benda setelah dikencangkan. Kelebihannya tidak menonjol di permukaan, cocok untuk desain yang mulus atau estetika. Penggunaan mebel, kayu, atau permukaan yang membutuhkan hasil rata. Dan yang terakhir ada soket. Ciri-cirinya kepala silinder dengan lubang heksagonal di dalamnya. Dipasang pakai kunci Allen. Kelebihannya ideal untuk tempat sempit dan presisi tinggi. Penggunaannya biasa digunakan di mesin presisi, industri otomotif, dan alat elektronik. Selanjutnya adalah gambar teknik ulir, baut, dan mur. Berikut ini adalah beberapa contoh dari gambar teknik. Seperti ini ada gambar baut, dan ini juga baut dan juga murnya. Ini mur dari tampak depan, tampak atas, tampak samping, dan tampak belakang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.